Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kita. Hari ini kita akan masuk ke KD 3.3 Fluida statis. Insyaallah selama 15 menit ke depan kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis, hukum Pascal dan hukum Archimedes, dan sedikit mengenai penerapan dari fluida statis. Sebelum kita masuk ke materi intinya, ini sedikit kita memberikan gambaran mengenai penerapan fluida statis pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada dongkrak hidrolik. Ini sistem kerjanya seperti ini. Ketika ada gaya F1, kemudian pada luasan A1, akan menghasilkan gaya pada F2 yang luasannya lebih besar daripada F1 tempat bekerja ini, sehingga nanti harapannya seperti ini, gaya yang kecil akan menghasilkan gaya yang lebih besar. Artinya sedikit kita bekerja, maka kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Di tenaga yang kita keluarkan sangat kecil, tapi kita bisa mendapatkan tenaga yang lebih besar. Seperti ini. Kemudian penerapan berikutnya pada kapal selam. Jadi kita akan melihat bagaimana proses dari kapal selam ini yang bisa terapung, kemudian ketika dia bisa melayang atau mungkin tenggelam sebaliknya. Nah, ini yang kita pelajari, kenapa bisa seperti ini dan bagaimana prinsip kerja dari kapal selam. Yang terakhir, penerapan yang sering kita jumpai mungkin pada saat-saat kondisi darurat. Adanya jembatan ponton, ada jembatan plastik. Artinya tanpa harus membangun sebuah tiang pancang pada sungai atau pada danau, ini bisa dimanfaatkan sebuah plastik yang konsepnya adalah konsep dari jembatan ponton pada hukum Archimedes. Baik, kita akan coba masuk ke materi intinya. Sebelum kita masuk ke materi intinya terkait dengan fluida statis, ada baiknya kita melihat kompetensi dasar yang diharapkan. Untuk kompetensi pengetahuannya, menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi keterampilannya, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil percobaan ini nanti bisa dikondisikan. Nah, terkait dengan konsep fluida, ini perlu kita pahami sebelumnya. Ini ada bahasa fluida statik, kemudian ada fluida statis. Jadi sama saja. Untuk konsep fluida, ini dikatakan bahwa fluida merupakan istilah untuk zat alir. Nah, jadi zat alir ini adalah zat yang mengalirkan seluruh bagian-bagiannya ke tempat lain dalam waktu yang bersamaan. Zat alir mencakup zat dalam wujud cair dan berdasarkan pergerakannya, fluida ada dua macam, fluida dinamis dan fluida statis. Kenapa disebut fluida dinamis? Ini fluida yang bergerak, kemudian fluida statis. Statis itu diam, arti fluida yang diam. Nah, fluida statis ini, seperti yang saya katakan tadi, fluida yang tidak bergerak, diam posisinya. Ini misalkan air pada gelas, air di kolam renang, atau pada danau. Intinya dia tidak bergerak, diam posisi. Nah, pada fluida statis ada beberapa besaran fisika yang menjadi acuan. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Tekanan hidro ini air, statis berarti diam. Berarti tekanan air yang diam. Nah, posisinya seperti ini. Ketika ada wadah, kemudian kita isi air, kemudian kita mencoba melihat berapa besar tekanan, misalkan dalam pada titik X atau pada dasar kolam ini, misalkan
atau pada tengah-tengah dan sebagainya. Ini kita gunakan persamaan bahwa tekanan zat cair dalam keadaan dingin ini adalah rho GH. P H sama dengan rho GH, di mana P ini adalah tekanan hidrostatis, satuannya dalam Newton per meter persegi, atau secara umum tekanan itu dalam satuan Pascal. Boleh. Kalau kita tulis atau Pascal. Nah, rho sendiri adalah massa jenis zat cair. Nanti zat cair apakah air atau minyak dan sebagainya, ini bergantung pada jenis zat cair. Kemudian percepatan gravitasi bumi itu G, dan H adalah kedalaman zat cair yang diukur dari permukaan ke titik yang ditekan, berarti dari atas. Jadi ini H-nya. Jadi kalau misalkan yang terlihat itu jarak dari dasar ke ini, maka tinggal kita mencari H-nya berapa tinggi kolam ini, kemudian tinggal kita kurangi dengan sini untuk mendapatkan H-nya di sini. Jadi intinya kedalaman itu adalah dari permukaan ke titik yang dimaksudkan. Kalau seandainya ada yang perlu diturunkan persamaan dari ini, maka kita menggunakan persamaan dari tekanan secara umum, bahwa V itu adalah F per A, di mana F itu ada hukum Newton, ada M kali A, sedangkan A yang bisa kita ambil nilai G. Kita masukkan persamaan M kali G per A. Kemudian pada persamaan massa jenis, bahwa rho itu sama dengan M per V, sehingga massa itu adalah rho kali V. Ini kita masukkan rho kali V kali G. Untuk V sendiri, volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kita mengambil panjang kali lebar, maka itu adalah luasan kali tinggi. Tinggi yang di sini kita masukkan adalah H, kedalaman. Jadi kalau posisi ini D kita ganti dengan H, kedalaman. Sehingga secara umum volume adalah luasan dikali H. Ini kita masukkan, ganti rho kali A kali H kali G per A. Ini terbagi 1 sehingga menjadi rho H atau menjadi rho GH. Ini penurunannya kalau seandainya diperlukan. Nah, berdasarkan persamaan ini kita bisa mengatakan bahwa tekanan hidrostatis di suatu titik dalam perjalanan diam bergantung pada massa jenis zat cair, percepatan gravitasi bumi, dan ketinggian atau kedalaman zat cair, bukan pada bentuk wadahnya. Oleh karena itu, semua titik yang terdapat pada satu bidang mendatar akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Nah, fenomena ini disebut dengan hukum utama hidrostatis. Artinya tekanan yang diperoleh itu sama besar. Contoh soal, sebuah wadah berisi air, massa jenis 1000 kg meter kubik, setinggi 70 cm seperti pada gambar ini. Besar tekanan hidrostatis pada titik X dan dasar wadah. Nah, ini tanya ini pada titik X dan dasar wadah. Kita tulis yang diketahui, massa jenis air 1000, ketinggian pada titik X, kedalamannya itu adalah 50 cm dari permukaan ke sini, 50 cm. Kemudian tinggi total atau kedalaman total itu adalah 70 cm. G nya 10 meter per sekon. Dua kita pakai. Tanyakan Vx dan Vt. Tinggal kita hitung. Tekanan pada titik X rho GH 1000 kali 10 kali 0,50 cm. Ini kita konversi menjadi meter, 0,5 meter. Begitu juga 70 cm ini kita konversi menjadi 0,7 meter. Sehingga kita dapatkan 5000 Pascal, atau bisa juga ditulis 5 kilo Pascal. Kemudian pada ini rho GH 1000 kali 10 kali 0,7 dapat 7000 Pascal. Ini persamaan nilainya pada titik X dan pada kedalaman 70 cm. Untuk tekanan atmosfer dikatakan bahwa tekanan total yang dalami dasar bejana pada ketinggian tertentu dapat dicari dengan menjumlahkan tekanan udara luar dan tekanan hidrostatis. Ini dijumlahkan tekanan udara luar terhadap tekanan hidrostatis. Contoh soalnya seperti ini. Besar tekanan dasar kolam renang yang dalamnya 2 meter dan berisi air bersih
massa jenis sudah keluar 1000, jika tekanan atmosfer 72 cm Hg dan massa jenis air raksa 13.600 kg kubik dan G-nya 10 meter per sekund. Nah, yang diketahui itu massa jenis air 1000 kg, kemudian kedalamannya 2 meter, kemudian tekanan atmosfernya 72 cm Hg. Ingat bahwa 1 atm itu 72 cm Hg atau 1,011045 Pascal. Kemudian tekan massa jenis air raksa 13.600 kg meter kubik. G-nya sudah 10. Tanyakan V. Maka V totalnya kita tulis tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis. Jika ini kita hitung ulang, ini kan sudah ada di sini, tinggal dimasukkan. Tapi kalau mau dihitung ulang, kita tuliskan seperti ini: 72 cm Hg, 0,72 meter Hg, maka nilainya adalah 13.600 kali 10 kali 0,7. Ini hanya, sehingga kita dapatkan 1 kali 10 × 5 Pascal. Nah, maka kita tulis, masukkan ke persamaan. Ini sudah ada nilainya. Tekanan di hidrostatisnya adalah 1000 kali 10 kali 2. Kedalamannya ada di 2. Kita masukkan, dapatlah 1,2 10 pangkat 5. Nah, ini beberapa hukum yang utama pada fluida statis. Hukum utama hidrostatis: tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada bidang datar di dalam sejenis zat cair yang dalam keadaan setimbang adalah sama. Seperti ini. Ini bentuknya beda-beda, tapi tekanan yang dialami sama. Jadi tidak bergantung pada wadah. Ini contoh pada pipa U, massa yang digunakan untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Ada minyak, kemudian ada ketinggiannya berapa pada air, kemudian minyak berapa, sehingga nanti dicari perbandingannya. Ini persamaannya. Yang dibandingkan bahwa tekanan di A dengan tekanan B akan sama, sehingga rho minyak G kali H di minyak, kemudian rho air G kali H di air, sehingga kita dapatkan persamaannya adalah rho minyak kali kedalaman di A, rho air kedalaman di B posisi. Ini kolom A ini adalah minyak, ini B air. Contoh soalnya seperti ini. Pipa U mula-mula disair, kemudian salah satu kakinya diisi minyak, diisi minyak setinggi 12,5 cm. Ternyata selisih tinggi minyak dan air 2,5 cm. Itu massa jenis I. Ini kita hitung massa jenis. Jadi pipa U itu digunakan untuk mengetahui massa jenis zat cair lainnya dengan mengambil massa jenis air yang secara umum sudah ada 1000 kg meter kubik atau 1 gram cm kubik. Ini HA-nya adalah 12,5, perubahan delta H-nya 2,5. Ini delta H. Yang di sini kita lihat, ini yang di sini. Ini delta. Sehingga kita mencari dulu nilai kedalaman pada kolom B ini. Ada air, itu adalah delta H, H1 min H2, maka H2 nya min delta H, 12,5 min 2,5 10. Tinggal kita masukkan persamaan, P1 sama dengan P2 atau PA sama dengan PB, maka rho 1 H1, rho 2 H2. Kita masukkan ke persamaan, dapatlah 0,8 gram cm kubik atau 800 kg per meter kubik. Ini terkait dengan massa jenis. Kemudian kita masuk ke hukum Pascal.